Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Setelah kemenangan besar, bangsa itu ingin Gideon memerintah atas mereka. Apakah ia menyetujuinya atau tidak? Abimelek anak Gideon ingin memerintah atas bangsa itu. Apakah ia memenuhi syarat atau tidak? Siapakah Tola anak Pua bin Dodo? Apakah yang Alkitab katakan tentang dia? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab di dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi ini kita telah sampai dalam kitab Hakim-Hakim yang adalah kitab kedua dari kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Dan kita sedang membaca pasal 8, 9, dan 10. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir bersama kami di studio, Saudara Moheb Nasif dan Saudara Safwa Tadros, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, izinkan saya sebelum memulai studi kita untuk membaca sebuah pesan yang saya terima dari seorang pemirsa Algeria bernama Zaki Dahi. Dia menulis, "Damai sejahtera, kemurahan dan berkat-berkat atas Allah atasmu. Sekarang, ada sebuah pertanyaan yang mengganggu hati saya. Jika Isa Kristus adalah Allah, bagaimana ia telah menciptakan alam semesta, manusia dan segala sesuatu di sekitar kita sebelum ia ada? Dapatkah ciptaan ada sebelum penciptanya?" Dengan kata lain, Anda berkata bahwa Kristus adalah Allah. Bagaimana mungkin ia adalah Allah jika semua ciptaan sudah ada sebelum kelahirannya? Sebenarnya Alkitab mengajarkan bahwa Kristus adalah Allah dari seluruh kekekalan. Firman ada sebelum semua kekekalan. Alkitab mengatakan yang berikut tentang Kristus. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kristus datang ke bumi dan dilahirkan di bumi, namun ini bukanlah awalnya. Kristus dalam kelahirannya ada dari kekal sampai kekal. Namun ketika ia mengambil rupa manusia, itulah awalnya sejauh menyangkut tentang kemanusiaannya. Alkitab juga berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kristus dalam keilahiannya adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Alkitab memberitahu oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Alkitab berbicara tentang Kristus sebagai Allah yang bertanggung jawab atas segalanya. Ia adalah awal dari segala sesuatu dan alasan dari semua yang ada dalam hidup ini, dalam keilahiannya. Namun ketika kami berkata bahwa Kristus memiliki suatu awal, yang kami maksudkan adalah awal sejauh menyangkut kemanusiaannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kristus bersaksi tentang dirinya dan keilahiannya yang kekal ketika ia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ia dalam keilahiannya ada sebelum Abraham. Potongan kalimat aku adalah potongan kalimat yang sama yang Yahweh katakan kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal 3. Akulah Yahweh yang ada dengan sendirinya. Kristus mempunyai pekerjaan yang membuktikan bahwa ia adalah Allah. Kristus telah mencipta sementara ia ada di sini di atas bumi. Ciptaan adalah salah satu pekerjaan Allah yang berdaulat. Kristus juga mengetahui hal-hal yang akan datang. Ia juga salah satu pekerjaan Allah yang eksklusif dan berdaulat. Kristus mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa-dosa. Tidak seorang pun dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Suatu hari, Kristus akan menghakimi seluruh dunia dengan bangsa-bangsa dan filosofi-filosofinya. Anda patut tahu dan percaya bahwa Kristus adalah hakim atas seluruh dunia. Alkitab berkata bahwa dasar-dasar dari penghakiman pada hari Tuhan adalah mengenal pemikiran tersembunyi semua orang. Karena pada hari terakhir Tuhan akan menghakimi pemikiran tersebut. Yang kami maksudkan adalah bahwa Allah mengetahui semua yang tersembunyi dan Ia akan membuat yang tersembunyi dinyatakan dan menyingkapkan semua yang tersembunyi.
Kristus satu-satunya yang akan menghakimi. Ini berarti bahwa Kristus adalah Allah Sang Hakim. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang keilahian Kristus, otoritas Kristus, inkarnasi Kristus, kunjungilah situs kami di semuakitabsuci.com. Anda akan menemukan tinjauan inkarnasi dan keilahian Kristus. Anda juga akan menemukan sebuah buku yang berjudul 3 Kebenaran Esensial dari Iman Kristen. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan kirimkan kepada kami. Pemirsa terkasih, kita telah sampai pada pasal yang ke-8. Pasal 8 berisi tentang peristiwa setelah kemenangan besar Gideon. Gideon menerima tawaran, bangsa itu memintanya memerintah atas mereka. Apakah responnya, Saudara Safwat? Mari kita membaca bagian ini dari Hakim-Hakim 8. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Sebenarnya, ini adalah sebuah jawaban yang indah dari seorang laki-laki yang luar biasa. Gideon ditawari untuk menjadi raja, tetapi ia menolak. Gideon mungkin ditanya, siapakah kamu? Ia akan menjawab, aku Gideon yang ditawari untuk menjadi raja, tetapi menolak tawaran itu. Walau pada faktanya orang-orang bersikeras dan tidak seorang pun memberitahu kecuali aku, kamu engkau yang dapat orangnya. menjadi raja karena engkau telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Setiap kali orang Israel menanami ladang mereka, orang Midian datang untuk menjara dan mencuri. Lalu Gideon, si juru selamat, muncul dan menyelamatkan mereka dari orang Midian dan dari perbudakan. Karena itu orang-orang itu memberitahu dia, engkau akan menjadi pemimpin kami. Pada saat ini, Gideon menyadari bahwa dia dan orang-orang itu adalah hamba-hamba Allah. Siapakah pemimpinnya? Siapakah rajanya? Siapakah kepalanya? Kepalanya adalah Allah. Alasan bagi peperangan di antara sesama rakyat negeri itu adalah karena setiap orang ingin menjadi kepala. Ada pepatah India berbunyi, jadilah seorang kepala sekalipun menjadi kepala sebuah lobak. Tetapi di sini, Gideon memberikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan. Tidak ada keraguan bahwa Gideon belajar tentang pelajaran ini dengan baik. Ketika ia menyelundupkan gandum, ketika ia duduk di bawah dataran tinggi, tidak berani mendakinya, ketika ia memukul-mukul gandum di tempat pemerasan anggur, kecewa, takut, dan dipermalukan, Tuhan memakainya ketika ia merasa bahwa ia lemah. Namun kebesaran, kuasa, dan kegunaan, semua ini ada syukur kepada Tuhan. Gideon merasa bahwa ia adalah sebuah instrumen di tangan Tuhan. Dan karena itu ia memutuskan untuk melanjutkan seperti itu sebuah instrumen yang berguna demi menolong saudara sebangsanya. Tentunya Gideon menolak untuk menjadi raja. Ia yang menolak menjadi raja dihormati oleh Allah. Ya. Mohon ingatkan tentang sebuah pengajaran Tuhan dalam perjanjian baru dalam kitab-kitab Injil mengenai apa yang harus dilakukan jika ingin menjadi yang terbesar atau menjadi kepala. Hendaklah menjadi pelayan dari semuanya. Prinsip ilahi adalah barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tentunya Gideon di sini luar biasa. Ada seseorang lain yang luar biasa, yaitu hakim terakhir, Samuel yang melayani umat itu. Umat itu berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup benar. Kami ingin seorang raja. Tentunya Samuel sangat kecewa. Tuhan adalah raja. Tuhan adalah sang pemimpin. Andai ia telah memberitahu mereka, ini tidak benar. Mereka akan berpikir bahwa ia ingin menjadi kepala. Andai ia telah menjawab ya, ia pasti telah mengecewakan Tuhan. Karena itu ia tidak berkata ya ataupun tidak. Samuel orang yang suka berdoa, pergi dan berdoa. Tuhan berkata kepadanya, Samuel, mereka tidak menolakmu, tetapi mereka menolak aku. Gideon menolak untuk memerintah atas umat itu. Itu sebabnya Tuhan memberi anugerah kepadanya. Dalam Ibrani 11, daftar orang terhormat, kita menemukan ada nama Gideon berada di urutan awal. Daftar kehormatan dalam Ibrani 11 tertulis, dan apakah lagi yang harus aku katakan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Pastinya inilah anugerah dari Tuhan, betapa besar upahnya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Saudara Moheb, mohon tambahkan komentar-komentar tentang respon Gideon. Oh iya, sebenarnya setelah kemenangan atas musuh, musuh terhasut. Seseorang berkata bahwa saat-saat kemenangan adalah saat-saat bahaya. Gideon melewati sejumlah tes dan ia berhasil dalam 4 tes tapi gagal dalam tes kelima. Tes pertama adalah dengan Bani Efraim, yang adalah sebuah suku yang besar dan orang-orang hebat. Mereka marah karena Allah bekerja melalui seseorang seperti Gideon. Jadi mereka menuduhnya dengan sengit dan berusaha membuat masalah. Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Ia menjawab dengan sangat bijak dan lembut karena jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ia memuji dan berkata bahwa apa yang telah mereka lakukan lebih besar daripada apa yang telah ia lakukan. Ia memuji suku mereka dengan berkata bahwa itu lebih besar dibandingkan dengan sukunya yang sederhana. Ketika ia mengatakan itu, marah mereka reda terhadapnya. Ia tidak ingin apapun mengganggu sukacita atas kemenangan mereka. Tuhan senang dengan perasaan-perasaan Gideon dan dengan tindakannya yang bijak terhadap orang Efraim. Tes kedua adalah dengan orang Sukot dan Penil. Mereka melihat bahwa Gideon dan 300 orang yang kelelahan namun tetap melakukan pengejaran. Mereka sedang berperang melawan musuh yang galak dalam keadaan yang sulit. Gideon dengan niat-niat yang baik mempercayai bahwa mereka adalah saudara-saudaranya, meminta mereka untuk membantu orang-orangnya. Sekalipun orang-orangnya sudah kelelahan, mereka tidak berhenti mengejar musuh. Ini adalah sebuah pelajaran bagi setiap hamba Tuhan. Apapun kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang ia hadapi, ia harus tetap melayani sampai akhir. Cukup disayangkan, saudara-saudaranya itu tidak peduli terhadap kemenangan. Mereka tidak peduli tentang orang Midian ataupun tentang Gideon. Ada banyak yang berjalan pincang di antara dua opini yang berbeda. Mereka menolak dia dan menolak untuk menawarkan bantuan kepada Gideon dan orang-orangnya. Gideon, walau sikap jahat mereka terhadap dia dan orang-orangnya, tetap mengirimkan kepada mereka sebuah peringatan dan meneruskan perjalanannya sampai akhir. Tes ketiga adalah dengan raja-raja Midian yang berusaha menjilatnya dengan sanjungan. Mereka berkata, "Engkau itu serupa dengan raja-raja yang telah kami bunuh di Tabor." Bagaimana rupa mereka? Mereka menjawab, "Serupa dengan engkau." Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Gideon bisa saja telah tertipu oleh pujian yang menjilat ini. Gideon bukan seorang raja ataupun anak raja, ia adalah orang sederhana dari Ofra. Jadi ia mengabaikan pujian yang menjilat ini dan membunuh raja-raja itu. Itu adalah tes ketiga. Itu adalah tes ketiga. Tes keempat adalah tes yang sudah kita diskusikan mengenai penolakannya untuk dijadikan raja. Sedangkan tes kelima, ia sendiri meminta anting-anting untuk dijadikan efod keimaman. Saya akan membaca ayat 22, lalu kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu." Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismael." Jawab mereka, "Kami mau memberikannya dengan suka hati." Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu, ada 1.700 shikal emas belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku,
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Selamat datang. Ada pertanyaan? Sebenarnya saya shock dengan yang dilakukan Gideon. Gideon adalah seseorang yang dipakai oleh Allah sebagai seorang pahlawan dan penyelamat dari umat dalam suatu waktu yang sangat kritis. Ia juga melalui tes. Tes untuk menjadi raja dan bahkan tes-tes lainnya yang baru saja kita dengarkan semuanya. Namun kita melihat bahwa ia jatuh secara tragis. Yang saya maksudkan adalah bagaimana Gideon yang hebat bisa jatuh secara begitu tragis. Jika ini terjadi dengan dia, apa mungkin terjadi dengan orang percaya seperti kita? Mengapa Gideon yang hebat jatuh? Bagaimana dengan kita? Alkitab memberitahu kita dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan perjamulan seperti mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pelajaran untuk dipetik adalah, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini sama dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 15. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Tidak ada orang sempurna tanpa Maksud salah. saya, kita berkata bahwa Gideon itu baik dan luar biasa. Namun, orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa itu sempurna, namun sempurna secara relatif bila dibandingkan dengan orang yang sempurna, hebat, tanpa dosa. Kita melihat bahwa Gideon menang atas Midian oleh kasih karunia Allah. Dan kita tahu bagaimana ia memenangkan hati saudara sebangsanya, dan ketika mereka ingin agar dia memerintah atas mereka, ia mengoreksi sudut pandang mereka. Namun Gideon yang telah menang atas musuhnya dan hati saudara sebangsanya, serta mengoreksi saudara sebangsanya, dapat dikalahkan oleh dirinya sendiri. Tidak seorang pun dari kita lebih kuat daripada dosa. Kisah-kisah Alkitabiah ini ditulis untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Menjadi pendorong semangat bagi kita. Jika ada di antara kita jatuh, ada pengharapan untuk berdiri dan diterima oleh Tuhan. Namun bagaimana seseorang bisa menjaga dirinya agar tidak berbuat dosa? Maksud saya bagaimana kita dapat menghindari penyebab-penyebab dari kejatuhan dalam dosa? Sebenarnya kita diharapkan untuk tetap waspada setiap waktu dari semua keinginan tubuh, dari keinginan-keinginan hati yang dalam. Gideon mengalami 4 kemenangan dalam peperangan eksternal. Namun problemnya adalah dalam dia ada keinginan-keinginan lain yang terkubur jauh di dalam hatinya, yang tidak dapat ia tolak. Ayat indah yang telah kita baca memberitahu kita, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Marilah kita selalu memohon kepada Allah, jauhkanlah aku dari dosa karena aku lemah, oh Tuhan penolongku. Mari kita tidak mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari menanyai dan meliti diri kita sendiri sebelum bertanya pada Tuhan. Mari selalu melakukan itu. Ketika saya merasa bahwa sesuatu yang berbahaya sedang merangkak masuk dalam hidup atau bahwa saya sedang tergelincir pada sesuatu yang salah, saya seharusnya dengan sangat cepat sebelum hal buruk terjadi, bertanya pada diri sendiri, bertobat di hadapan Tuhan, menimbang kedagingan saya serta menolak segala keinginan-keinginannya. Hal yang sama bisa terjadi dengan kita, saudara Ayat. Kita telah mempersalahkan Gideon karena telah jatuh setelah awalnya menjadi seorang yang luar biasa. Kita semua mengalami perubahan yang sama. Terkadang kita kuat dan melayani Tuhan dengan sukacita. Di saat-saat lain kita patah semangat dan lelah. Tuhan ingin agar kita berdiri teguh. Ia tidak senang bila saya kadang-kadang naik dan di waktu-waktu lainnya kadang-kadang turun. Walau faktanya kita tinggal dalam Kristus. Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, adalah hak orang percaya untuk berdiri teguh. Karena kita memiliki roh Allah, firman Allah, dan semua yang memberi kita kekuatan untuk berdiri teguh. Di dalam Tuhan kita tinggal dan memiliki damai sejahtera. Dalam kehidupan dan kematian, dialah tempat perlindungan kita. Saya akan baca pasal 9, kemudian bertanya kepada saudara Moheb.
Pasal 9, sekarang Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada keluarga ibunya dan berkata kepada mereka serta kepada seluruh kaum keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Saudara Moheb, apakah Anda pikir bahwa perkataan Abimelek membuatnya memenuhi syarat untuk memerintah atas umat Tuhan? Tidak sedikit pun Gideon melayani, bukan memerintah. Sebenarnya sikap itu sangat penting. Orang yang Allah pakai dipakai sebagai seorang hamba dari umat Allah. Pertama, siapakah Abimelek? Ia adalah putra Gideon dari Selir yang berdiam di Sikhem. Sesungguhnya, salah satu alasan di balik kegagalan Gideon adalah apa yang kita baca dalam pasal 8 ayat 30. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya. Sebab ia beristri banyak, juga gundiknya yang tinggal di Sikhem melahirkan seorang laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Di sini kita tidak melihat bahwa Gideon yang kita lihat di awal. Kita tidak melihat orang yang rendah hati tinggal di Ofra. Orang yang dahulu pergi ke air di sisi mata air Harod dan minum dengan tangannya. Inilah sebuah contoh dari seorang yang merasa puas bahkan dengan yang sedikit. Ia mengendalikan dirinya sendiri dalam segala hal. Namun setelah kemenangan-kemenangannya, ia memperistri banyak perempuan. Seakan-akan ia menghadiahi dirinya sendiri untuk memuaskan dirinya. Ini kemunculan keinginan kembali setelah kemenangan-kemenangan yang adalah sangat berbahaya. Di sini kita melihat seseorang yang melepas bebas keinginan-keinginan dagingnya sampai tahap mengambil seorang selir secara ilegal tentunya, dan ia melahirkan Abimelek. Ia bukan lagi laki-laki yang mengendalikan dirinya dalam segala hal. Di tahun-tahun terakhirnya ia memiliki 70 orang putra, yang salah satunya adalah Abimelek. Abimelek terobsesi oleh kekuatan dan otoritas. Ia tidak tahu bagaimana melayani, bagaimana mengadu di tengah rakyat, bagaimana menjadi berkat bagi umat itu. Ia pergi kepada keluarga ibunya di Sikhem dan berkata pada mereka, "Aku darah dagingmu. Bukankah aku putra Gideon yang telah menyelamatkanmu?" Ia pergi kepada keluarga ibunya dan bukan kepada keluarga ayahnya. Ibunya tidak melakukan apapun, semua pujian tertuju kepada ayahnya, Gideon. Ayahnya menolak untuk memerintah atas umat itu, namun sayangnya salah satu konsekuensi dari kegagalannya adalah bahwa ia menamai putranya Abimelek. Ia menolak untuk menjadi raja. Namun ia menamai anaknya Abimelek. Di seluruh hidupnya putranya akan bawa dengan berkata, "Ayahku adalah raja, ayahku adalah raja." Jadi Abimelek dengan pemikiran itu menghampiri orang Sikhem dan berkata pada mereka, "Lebih baik bagimu hanya satu penguasa memerintah atasmu." Mereka bersimpati dengannya dan menjadikannya raja. Ia telah membunuh 70 saudaranya sekaligus. Di sini saya melihat sebuah persaingan atas tahta, atas kuasa dan otoritas. Ia rela menghancurkan segala sesuatu demi memperoleh tahta, demi tahta, memperoleh otoritas. Akulah raja, akulah kepala. Ia rela membantai semua orang di sekitarnya demi menjadi satu-satunya penguasa. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan dan saya persilakan hadirin mengajukannya. Ada yang ingin bertanya? Mengapa Allah menghancurkan Abimelek dan Sikem? Tolong jelaskan kepada kami. Mengapa Allah menghancurkan Abimelek dan Sikem? Abimelek membunuh saudara-saudaranya. Ia telah membunuh 70 saudaranya sekaligus. Tentunya ini adalah sebuah malapetaka dan penyiksaan. Dosa tidak berlalu tanpa penghukuman. Gideon telah menikmati satu malam kenikmatan dan kesenangan. Hasilnya adalah anak laki-laki itu. Kesenangan, keinginan, dan dosa harus dihukum. Ada penghukuman bagi dosa. Taburlah dan engkau akan menuai. Abimelek membunuh 70 orang saudaranya sekaligus. Lalu ia dibunuh secara menakutkan. Ini berarti dibunuhnya Abimelek adalah tuaian apa yang dia tanam. Ia telah membunuh saudara-saudaranya. Dan Tuhan dan dalam hikmatnya membiarkan dia dibunuh secara mengerikan. Saya ingin mengingatkan bahwa setiap ketidakadilan akan tiba pada suatu akhir. Jika ada seseorang yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil, ia pasti akan dihakimi. Adalah benar bahwa menghakimi perbuatan-perbuatan buruk bisa diperpanjang. Namun setiap ketidakadilan tentunya akan tiba pada akhirnya. Kita telah sampai pada akhir episode, terima kasih. Kita akan lanjutkan diskusi ini pada episode yang akan datang, di mana kita akan membaca pasal 10. Ini sebuah pasal yang luar biasa, terima kasih.
Hadirin terkasih, kita akan lanjutkan diskusi pada episode yang selanjutnya. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. Apa yang kita ketahui tentang Yair orang Gilead? Menurut kitab Hakim-Hakim, apa peranannya dalam menyelamatkan umat Tuhan? Siapakah Yefta? Apakah ia memenuhi syarat untuk menjadi seorang hakim yang akan menyelamatkan umat Tuhan? Apa rintangan-rintangan dan problem yang dihadapi Yefta? Bagaimana ia menaklukkan semua itu? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.